Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jalan-jalan. Museum Blambangan ini ada di Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Nah, di sini walaupun judul tempatnya adalah Museum Blambangan, nanti isinya agak komplit ya. Jadi di sini ada Banyuwangi Tempo Dulu, ada museumnya, ada informasi geopark, ada rumah Banyuwangi Tempo Dulu, dan juga ada beberapa hal yang khas dari Banyuwangi di zaman dulu. Seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai. Nah teman-teman, perjalanan kita ini saya mulai dengan menunjukkan ke kalian kereta Kiai Rajapeni. Ini milik Museum Blambangan. Kita lihat lebih dekat ya. Nah ini dia. Kereta Kencana. Nanti penjelasannya mungkin di dalam ya, saya tidak tahu detailnya. Nah ini kita masuk di area Museum Blambangan. Di depan kita disambut dengan daftar ya, penguasa, raja, dan sekaligus nanti Bupati Blambangan dan Banyuwangi sejak tahun 1655. Totalnya ada 42 tokoh ya, dimulai dari Raja Tawang Alun, Raja Blambangan di Kedawung tahun 1965 sampai 1659. Nah ini terus turun ke bawah. Yang terbaru ini Ibu Fistiandani tahun 2021 mulai menjadi Bupati Banyuwangi sampai sekarang. Ini teman ya, ini Linggayoni ini kayaknya ya. Kita masuk. Banyuwangi dalam ringkasan waktu. Ini mulai 3500 sebelum Masehi. Sultan Agung mengirim ekspedisi militer berkekuatan 20.000 sampai 30.000 prajurit ke Blambangan. Ini tahun 1625 Masehi. Tawang Alun 1665 bergelar Pangeran Adipati Macan Putih naik takhta di Blambangan. Ini sejarah ya, sampai 1774 Blambangan diperintah oleh seorang bupati bernama Mas Alit yang bergelar Tumenggung Wiraguna Blambangan. Nah ini ya, jadi kok namanya Blambangan karena memang dulu kerajaannya adalah Kerajaan Blambangan. Ini barang-barangnya, fragmen arca Jalak Duara, arca pria Blambangan. Ini dibuat dari apa namanya, tanah liat ya, stupika. Nah, ini koin zaman dulu, ini celengan babi, makanya disebut celengan ya, karena kayak celeng kalau dulu, kayak babi. Nah teman-teman, ini saya registrasi dulu, daftar. Di sini kalau pelajar itu 5.000 saja, untuk WNI 7,5, untuk warga negara asing 20.000. Sangat murah ya. Jadi hari ini kita akan ditemani tour guide-nya biar kita ngerti apa aja yang ada di Museum Blambangan ini. Boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa Pak? Ya, saya Bayu Oribo, tour guide Bayu. yang ada di Museum Blambangan. Saya seorang arkeolog. Siap. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 lemari koleksi yang merepresentasikan atau menggambarkan Blambangan ketika masa kerajaan dulu. Yang pertama itu ada
pancuran air atau juara, kemudian ini ada wadahnya sampai ke sana itu ada ini figurin. Jadi ini adalah penggambaran masyarakat Blambangan ketika itu abad keberapa? Abad ke-13 sampai 15. Ini laki-laki, kemudian ini sebelum Belanda datang ini berarti. Iya, abad 13, Bapak. Iya. Oke. Kemudian kalau yang ini adalah miniatur dari stupa, namanya stupika. Nah, di dalam stupika ini ada materai. Materai ini isinya terkait mantra Buddha yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, kemudian bahasa Sanskerta. Kemudian yang paling bawah itu adalah tablet tangan liat, isinya terdapat relief Dhyani Bodhisattva. Iya, iya. Ini kalau materai gunanya apa dulu? Ini untuk persembahan kepada Sang Buddha. Selain itu juga iya. digunakan sebagai, kalau di Banyuwangi atau di Blambangan digunakan sebagai sarana tukang kubur juga. Kemudian ini genta yang biasanya dipakai oleh para pendeta Hindu maupun Buddha. Kemudian kalau yang ini adalah kendi Majapahit, seperti itu. Depannya kok agak apa bentuknya? Nah ya, jadi ini namanya kendi Majapahit atau kendi susu. Jadi kendi susu ini adalah kendi yang menyerupai payudara perempuan. Gini, ini hanya untuk upacara. Kendi untuk upacara, simbol dari kesuburan. Jadi payudara perempuan itu adalah simbol dari kesuburan ketika itu. Kemudian ini dari Cina. Nah, bukti dari eksistensi keramik ini menandakan bahwa pada masa lalu orang-orang Blambangan sudah berinteraksi dengan orang-orang Cina dalam hal perdagangan. Oke, sebelah sini ini adalah koleksi prasejarah. Nah, kenapa wayang kulit kita taruh di konteks prasejarah? Karena pada masa lalu wayang itu digunakan sebagai sarana pemujaan kepada leluhur. Nah, wayang buat liang. Kemudian yang sebelah sini itu adalah arca megalitik. Arca yang digunakan sebagai pemujaan kepada roh nenek moyang. Seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah sini sama, ini alat-alat rumah tangga. Ada batu dakon, ada gandeng pipisan, ada muko seperti itu. Nah, nanti akan dipandu sama Mbak Nuna atau Mbak Amanda. Ini adalah bata merah dan batu putih. Batu putihnya itu asalnya dari macan putih, kemudian bata merah itu berasal dari macan putih. Ini maksudnya gimana? Dari desa macan putih, Bapak. Di mana itu? Kecamatan Kabat. Oh. Ya, jadi macan putih itu artinya adalah memang bahannya terbuat dari batu kapur. Iya. Bukan ada macannya di sana. Iya. Seperti itu. Jadi memang batunya putih ya? Iya, ini batu kapur. Oke, silakan Mbak Amanda untuk berhenti meneruskan. Atau Mbak Nuna. Jadi ini dibuat membangun ya dulu ya, untuk batu bata. Ya ini mungkin untuk candi kalau yang berukir-ukir begini. Iya, jadi ini candi semua, Bapak. Oh, bukan untuk rumah berarti ya? Kalau yang jadi gini, kalau yang ini sama ini itu candi, kalau yang sebelah sana itu rumah. Oh iya. Oh, gede banget ini. Nah ini kita dibantu mbak-mbak ini, kakak-kakak. Boleh kenalan dulu. Halo. Mbak siapa dulu? Mbak siapa namanya? Nama saya Muna. Mbak Muna. Saya Amanda. Mbak Amanda. Oke. Nah, terus yang selanjutnya. Ini belum ini? Oh iya. Terus ini juga ada, kita juga ada ini figur kayak pengantin Blambangan zaman dulu, tapi memang lebih ke mirip adat Jawa karena memang untuk yang adat Osing kan belum ini ya Pak, belum kayak kalau dulu kan kita masih kayak ikut adat Jawa begitu. Jadi mungkin untuk pengantinnya itu lebih ke
mirip adat Jawa. Terus juga ada cermin. Jadi kalau cermin yang sekarang kan memang dari kaca ya. Kalau zaman dulu itu dari logam. Jadi dulunya ini mengkilat karena logam yang sudah teroksidasi, jadi memang Sekarang sudah berkarat hijau. ya. Kalau ini kacip itu buat pemotong pinang. Ini pakai besi seperti tang. Nah, kalau ini sendiri senjata perempuan jadi bisa ditaruh di pinggul atau enggak di sanggul sini. Oke. Terus ini juga ada cawan dari Belanda buat hadiah buat bupati pada masa itu. Bupati yang Pringgo Kusuma, Bupati ke-11 Ini Bayern. kalau ini tumbler ya. Iya, Tumbler pada zamannya. Ini kalau dulu Oh, kan dari Belanda. iya, itu perusahaan alkohol. Jadi Oh. perusahaan alkohol memang mengeluarkan produknya itu pakai tumbler yang kayak gini. Ini ada nama Tanah perusahaannya. Dari Belanda ya. Iya. Terus juga ada jambangan. Kalau jambangan itu lebih mirip kayak bak mandi zaman sekarang. Terus juga ada kemuncak. Kemuncak ini sama fungsinya kayak yang di sana buat kayak hiasan rumah. Hiasan yang di atap rumah di pojok-pojoknya. Kalau Kemuncak. setelahnya kalau jombong ini lebih mirip kayak zaman sekarang tuh kayak gorong-gorong gitu Pak. Jadi kan dulu kan dari tanah liat. Jadi bentuk gorong-gorongnya kayak gitu. Terus selanjutnya juga ada lingga dan yoni. Jadi kan lingga dan yoni itu nanti satu kesatuan buat sarana peribadatan umat Hindu. Itu lebih ke untuk kayak pemuja Dewa Siwa. Jadi ini Lingga itu laki-lakinya ya? ya. Lingga yang laki-laki, Yang Yoni yang perempuan. Terus juga ini juga ada alat buat menggiling kacang-kacangan menjadi tepung biasanya. Tapi kalau yang besar ini biasanya memakai tenaga hewan. Oh, Kalau yang kecil iya. kan bisa diputar Pakai sama manusia, manusia. ya. Kalau yang besar itu biasanya tenaga hewan. Terus juga ada beberapa koleksi keris dari kami. Ini miliknya rakyat atau raja kalau yang ini? Kalau ini karena ditemukannya itu bermacam-macam ya Pak. Itu juga ini ada kayak dari masa Mataram Islam gitu. Jadi berbagai zaman ya. Iya. Kalau yang besar ini? Kalau yang besar ini kita masih belum dikaji. Jadi memang masih ada tulisan inventarisnya saja. Kalau untuk pengajian lebih lanjutnya belum. Besar dulu ini. Iya. Terus juga ini ada baju bupati zaman dulu. Ini tahun berapa ini? Ini kalau ini tahun ditemukan ya, 81. Ini koleksi. Terus juga ini ada koleksi uang, mata uang. Kalau yang koin-koin ini biasanya itu dari zaman VOC itu ada. Kalau yang kertas-kertas ini sudah agak zaman modern ya. Dan ini India Belanda, terus ini VOC gitu. Kalau untuk yang koin-koin itu memang lebih tua. Terus kalau yang di sini itu ada beberapa kitab-kitab. Kitab-kitab itu ada yang ditulis menggunakan aksara Jawa kuno sama huruf Arab. Tapi untuk isinya itu bukan Al-Quran, jadi kayak kitab-kitab tasawuf gitu. Ya. Jadi buku tapi ditulis Iya. pakai bahasa Arab. Terus kalau ini ada lontar Yusuf, jadi dibuatnya pakai daun lontar. Terus ini isinya, daun lontar. isinya itu bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Nanti ini Kisah apa? Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf di lontar. Jadi ini. kan di Banyuwangi kan ada tradisi mocoan Yusuf, mocoan lontar Yusuf itu biasanya kayak nanti bacanya itu kayak digendingkan gitu Pak. Iya, iya. Nembang gitu ya. Iya. Nanti, Kenapa kok Yusuf ya? Kok Nabi Yusuf? Nah gitu. Istimewa ya. Terus ini kalau ini sendiri buat tempat lontarnya, jadi nanti Wah ini. Jadi ini walaupun berbahasa Arab, ini bukan Al-Quran ya teman-teman. Ya. Ini buku.
Arabnya mungkin Arab Pegon ya, Arab Iya, Jawa ya. Iya, Jawa kuno. Arab Jawa kuno. Ini Ini tulisan tangan ini ya. Iya. Nah, istimewa orang zaman dulu. Atufa Al-Musala ini sih. Iya, namanya Tasawuf. Atufa Al-Musala. Oh, ini itu kita apa? tasawuf. manuskrip. Atufa Al-Musala. Jadi kayak Isinya Iki wong saiki apa enak sing saya maca ya, Mbak ya. itu biasanya ahli Mas, ahli kayak huruf-huruf. Ada berarti ya yang Ada, masih ada. bisa membaca ini ya. Cuma memang biasanya orang ahli gitu. Terus ini ada kayak koleksi piring dari kita itu biasanya dari Cina, Ya. ada dari berbagai zaman, juga ada yang dari Eropa. Oke. Memang pada masa itu kan kayak ciri khas keramiknya itu berwarna biru, biru muda. Terus kulitnya juga kita juga ada koleksi baju bupati zaman dulu. Terus ini mesin tik, jadi itu ada sandalnya, ada Iya, sampai sandalnya juga ada ini guys. ini interior yang kalau yang ini mungkin lebih agak ke barang elektroniknya, mesin tik, terus telepon. Ini apa ini? Itu kotak, itu kotak ya. Iya memang masih ditaruh di sini. Oke. Terus selanjutnya kita ke Banyaidin dulu. Kita jalan-jalan lagi. Guru SMP. Cuma ini buat konten aja. Kalau yang di sini itu kita koleksi foto dari zaman dulu. Memang kalau di pemerintah Belanda sendiri kan itu menyediakan sebuah website itu, jadi kita bisa mengakses foto-foto zaman dulu. Jadi ini juga ada sumber-sumbernya. Jadi sebenarnya yang punya datanya tuh Belanda Iya, ya. malah lebih Lengkap. kan kami kan kebetulan itu kuliah di jurusan ilmu sejarah ya Pak. Jadi Ya. memang kayak kearsipan atau kayak ngambil foto-foto sumber itu memang dari website Belanda. Jadi yang menyediakan itu Belanda. Boleh anu enggak disepil apa websitenya Belanda itu apa? Itu ada Delper. Kalau Delper itu biasanya koran-koran, terus Buku. ya koran, buku, majalah. Ya juga ada kayak keputusan-keputusan dari Belanda, itu ada kayak undang-undang itu ada. Terus kalau yang foto itu ya KITLV. K? Dari KITLV itu dari Universitas Leiden. Leiden ya. Oke. Jadi memang koleksi pas ini juga ada tentara-tentara. Coba kita baca satu, Mbak. Lurah Banjarsari Glagah memberi himbauan ke warga didampingi marinir 1947. Ini persis setelah kemerdekaan ini ya. Biasanya kan kalau 1947 itu kan masa-masa agresi militer. Iya, agresi lagi ya. Terus juga ada kita ini memperingati Karnaval Desa Licin ulang tahun Ratu. 1947. Ulang tahun Ratu Wilhelmina. Ini Bung Karno di Pendopo Banyuwangi. Pendoponya ya pendopo yang sekarang itu ya. Iya. Bertemu Ketua Muhammadiyah Haji Muhammad Suud di Pendopo Banyuwangi 1951. Terus juga ada pentas-pentas Gandrung. Ada zaman itu 195, terus ini malah 1800. 98. Kalau yang ini tuh lukisan-lukisan candi Macan Putih, tapi untuk candi aslinya itu kan sudah tidak ada. Jadi ini hanya lukisan-lukisannya saja. Juga ada bangunan-bangunan, ini Masjid Baitur Rahman. Ini dulu mungkin alun-alunnya masih belum ada ya, atau datar gitu aja mungkin ya. Kalau alun-alun itu sudah ada Pak, karena tata kota Belanda itu memang kayak pusat kotanya itu Ya. lebih tertata kan, ada alun-alun, gitu, ada pasar, jadi Alun-alun di tengah, ya, masjid, pasar, pusat pemerintahan ya. biasanya. Mungkin Karena di bangunan Banyuwangi waktu itu alun-alun ada dua yang kami dekat itu adanya di Banyuwangi. mungkin kan nggak semegah dulu. Iya. Ya. Enggak, ini cuma kalau di foto ini megah sekali nih Ini kalau masjidnya ini ini. ya ini 1971 71 betul. Masjid Baitur Rahman.
Ini kan difoto kalau sekarang kan dari alun-alun ini motonya ya. Depan. Iya, dari alun-alun ya, Mbak. Dari alun-alun. Tapi memang bangunan Belanda itu kan biasanya arsitekturnya bagus ya Pak. Iya. Terus juga ini ada harimau Jawa yang ditangkap. Kalau sekarang kan Ini gimana maksudnya harimau ditangkap ini gimana nangkapnya? kalau harimau Glamour. Jawa kan sekarang kan memang sudah punah ya Pak. Enggak, Jadi- tapi nangkapnya juga kan perlu Iya. gimana Mungkin, nangkapnya? itu kalau yang saya tahu itu biasanya di daerah Jawa Tengah itu ada yang namanya tradisi rampokan macan. Jadi Oh. itu salah satu Berburu, Pak. Berburu ya? salah satu Senjata. penyebab punahnya Harimau. Jawa karena Pak, itu istilahnya seperti gladiator. Gladiator kan biasanya manusia ya yang Ya, ya. disuruh beradu. Kalau rampokan macan tuh biasanya macannya ditangkap, jadi nanti manusia-manusianya itu kayak yang berusaha membunuh itu banyak kan, ya Bertarung bertarung. lewat- Tapi harimaunya satu, orangnya banyak gitu kan, jadi pasti lama-kelamaan harimaunya kalah. Mm-mm. Rampokan harimau. Nah, jadi ini juga ada jamaah haji zaman dulu yang mau berangkat ini naik kapal dari pantai. 1924 ya. Juga ada perkembangan transportasi kita, ada dengan api karena kan dulu kayak pengaruh dari perkebunan, terus ada pabrik gula, jadi itu berkembang transportasinya itu ada kereta. Jadi awalnya lori buat mengangkut hasil-hasil komoditas dari perkebunan. Juga ada ini pelabuhan. Ini benteng Fort Utrecht di Kepatihan. Sekarang apa masih ada ya? Sudah nggak ada. Nggak ada ini, Pak. Iya. Nggak ada ya. Tahun 35 sudah dibongkar sama Belanda. Dibongkar oleh Belanda sendiri. Bukan orang dari kita, tapi dibongkar oleh Belanda karena waktu itu dikira sudah Belanda di Banyuwangi sudah aman. Itu dibangun setelah Mas Ali Bupati Pertama Banyuwangi Iya, iya. di sini lalu dibangunkan benteng. Ya pertama jelek, lalu tahun Belanda diperbarui karena waktu itu sudah aman, jadi tahun 35 sudah dibongkar sama Belanda. Oke, terima kasih. Kemana lagi kita? Ke rumah budaya. Rumah budaya. Kita ke rumah budaya. Museum Geoparknya masih direnov teman-teman, jadi lain kali. Bukan rumah yang pada saat itu ada dibangun, cuma emang bangunan ini dibuat kayak Miniatur lah ya. representasi, ya. Ha-ha. Jadi gimana sih rumah orang zaman dulu? Rumah budaya Blambangan. Sebentar Mbak, saya lihat ini yang khas mungkin buat teman-teman atapnya ya. Ini Geng. beda sama rumah lainnya. Kalau di kampung-kampung sebenarnya di Banyuwangi masih begini nih rumahnya. Tetangga saya ya begini nih di kampung-kampung. Nah ini desainnya begini. Kalau sekarang kan mungkin apa ya, lancip depannya. Nah modelnya begini. Ini miniatur ya Mbak ya. Nggih. Ayo kita masuk yuk. Terus juga ada ini barong asli Banyuwangi. Nah, ini barong. Ini kalau malam gerak sendiri katanya Mbak. Enggak. Barong guys ya. Ada foto-foto kayak ini kesenian dari Banyuwangi. Nah ini apa ini? Ini kayak kitab-kitab yang di depan yang tadi. tadi ya. Terus ini tradisinya mocoan Oh lontar iya, Yusuf. mocoan lontar Yusuf. Jadi membaca kitab yang ditulis di daun lontar. Tapi memang biasanya disalin ke kertas juga, cuma isinya sama. Iya, Sama isinya. di- Itu berbahasa apa Mbak? Eh, Jawa ya, Jawa ya. Hurufnya pakai Sampai sekarang berarti masih ada. Itu sudah jarang tapi masih ada. Itu di tulisan itu 2019 itu ya. Ya, sudah jarang tapi biasanya masih ada kayak ada 11. Ini penari sepuh, gandrung, pemenari sepuh. Ini sebelang, Juga ada kebu-kebuan. tungtung sewu dan kebu-kebuan. Nah, ini khas Banyuwangi.
jadi ini ruang tamunya teman-teman. Ini masuk. Nah, Ini ada batik. batik khas Banyuwangi. Ayo, namanya apa ini Mbak? Batik apa ini Mbak? Ini ada gajah oleng, terus ada kapur stiker. Cuma yang terkenal hanya Gajah Uling kayaknya ya. Terus ini kayak tradisi yang ya, yang di Kemiren itu kan biasanya kayak numbuk padi, tapi itu kan kayak dibuat seperti kayak instrumen. Sekaligus bermusik ya. Iya. Namanya kotekan. Kotekan. Kotean ya wong kan. Iya. Kotean. Oke. Bisa. Nah, ini tadi ruang tamu, kita di ruang apa? Ruang tengah, ruang keluarga. Nah, ini kamarnya. Oke, kita masuk. Nah, itu kalau untuk kasur Nah, ini kasurnya. memang khas dari Kemiren. Ini kasurnya? Iya. Maksudnya khas bagaimana ini? Apa yang khas? Soalnya warnanya juga karena di sana itu ada tradisi yang namanya mepe kasur. Jadi satu desa itu kayak MPKB? Iya. Yang dijemur itu sama kasurnya kayak gini. Dan abang ireng ya warnanya. Iya. Terus juga ada interior zaman dulu ya. Ini ya, ada kaca, lemari. Ini saya masih punya yang begini di rumah. Warisan Mbak. Iya, kalau sekarang sudah jarang. Jarang. Lalu habis ini kita Kalau kamar mandi bukan ya? bukan kalau Enggak kamar ya? mandi Namanya bukan sudah modern ya. Oke, itu guys rumah Belambangan ya, rumah. kita ke gamelan. Rumah gamelan. Kita kan udah tercampur Jawa dan Bali ya Pak. Jadi Iya. untuk instrumen gamelannya itu memang agak mirip Bali tapi tetap beda. Iya, orang kalau dari luar memang Iya. Banyuwangi itu kelihatan kayak Bali ya. Biasanya yang tahu bedanya itu memang telinganya orang Banyuwangi sendiri. Iya, dan orang Bali juga pastinya. Iya. Terus Jadi- kalau untuk yang khasnya itu kalau untuk alat musik yang gini kan sama ya, tapi Ya. itu biasanya beda di ini notnya ada yang Ah. berbeda. Terus kalau untuk khasnya kita itu Nah, ini ada apa di ini? angklung. Angklung ya. Jadi kita bukan angklung yang kayak angklung yang Jawa Dipegang ya. Barat. Oh, Jadi- angklungnya angklung pukul kalau Ini ini ya. angklung Banyuwangi Nah. memang khasnya. Jadi teman-teman kalau ke Banyuwangi naik kereta, tiba di stasiun bunyinya bunyi ini ya sebenarnya. Iya. Bunyi angklung Banyuwangi ini. Kalau satu kesatuannya ini itu biasanya namanya kesenian angklung caruk. Jadi itu Angklung memang kayak dua grup angklung itu kayak caruk kan dalam bahasa Osing kan artinya bertemu ke caruk gitu. Ya. Jadi itu biasanya dua grup itu kayak beradu lagu, beradu gending itu pakai gamelan. Nanti juga ada penarinya biasanya. Oh, ada penarinya juga. Oke. Itu miniatur kayak kalau pertunjukan. Oke. Nah, ini ya. Itu yang belakang yang Nah, anu, ini angklungnya ya. angklung ini. Yang belakang yang angklungnya dua. Dan memang dua ya. Iya, biasanya dua. Kalau di Jawa yang di belakang gong biasanya. Nah, ini gongnya di pojok sana. Oke. Ada lagi? Cukup kayaknya. Tadi sampai 5 ya yang bagian dari museum. Iya. Oke, Mbak, ada beberapa pertanyaan ya. Ini saya sendiri orang Banyuwangi nggak tahu. Mudah-mudahan tidak sulit ini ya. Iya. Berubah Mudah-mudahan. dari Belambangan ke Banyuwangi itu kapan? Tahun sekitar kalau dulu sekitar berapa? 1000 kalau dari yang sudah kita teliti selama magang di sini itu sekitar tahun 1700-an. Karena kan dulu ibu kota kita itu di Muncar. Ya, jadi di apa? Muncar. Apa namanya ya, situs-situs kerajaannya kan Nah, di sana ya, iya. di Muncar. Terus Bukan. berubah jadi Belambangan tahun berapa tadi? Sekitar 1700-an. 1700. Itu dengan ditandai apa? Apa ada raja baru? Itu kalau kami itu penelitiannya memang dari koran yang dikeluarkan oleh pihak Belanda. Jadi tercatat awalnya itu
kayak ada pengangkatan karena kan arsip Belanda itu memang lengkap biasanya tentang pengangkatan bupati atau kayak penurunan pejabat itu lengkap semua. Jadi yang tercatat di koran itu ada tahun 1700-an itu 1700, awalnya ya. Mas Alit itu memang Bupati Belambangan lalu beralih tahun 1700-an itu beralih ke ketika ibu kota kita dipindahkan ke Banyuwangi itu menjadi bupati pertama juga. Iya. Berarti boleh dibilang apa ya? Dalam periodenya Mas Alit itulah jadi jadi bupati pertama ya. Kalau sebelumnya raja mungkin ya, raja Belambangan ya. Itu bupati. Jadi ada 3 fase, itu ada raja awalnya Belambangan. Karena masih berbentuk kerajaan, lalu Bupati Belambangan. Kalau Bupati Belambangan juga masih di Muncar. Iya, pada saat itu ada beberapa orang. Kayak di satu pengangkatan itu bukan hanya 1 orang gitu ya. Yang kita teliti dari koran dan sumber Belanda. Satu lagi pertanyaan. Ini gak ada hubungannya dengan Banyuwangi ya? Iya. Jadi Maulana Ishak itu nanti kan punya menyembuhkan pagebluk di Banyuwangi dan menikah dengan Dewi Sekardadu itu ya. Yang akhirnya nanti punya anak yang Raden Paku yang nanti tuanya jadi Sunan Giri itu gimana? Saya kalau pingin tahu cerita itu sejarahnya dimulai dari mana ya atau bagaimana itu? Biasanya memang kalau untuk agama dan biasanya gitu itu memang agak susah ya Pak, karena kita harus menunggu sumber yang valid. Kalau biasanya cerita orang tua itu memang nggak apa-apa kita percaya, tapi untuk yang lebih untuk ke ranah keilmuan itu harus kita pastikan dulu itu catatannya gimana, apakah tapi ada catatan. Pernah dengar ya cerita itu ya, tadi ya? Itu kalau kita sendiri memang nggak apa-apa dilestarikan buat turun-temurun cerita rakyat. Kalau untuk biasanya dibawa ke ranah bukti sejarah belum ada ya. Kalau untuk dibawa ke ranah keilmuan itu memang masih sangat susah sumbernya. Entah ada catatan perjalanannya. Atau gini, banyak kan tadi apa kuliah sejarah ya? Di sejarah itu mengakui enggak kalau Sunan Giri itu lahir Banyuwangi? Nah, itu karena belum ya, enggak disebut ilmu berarti ya. Tapi karena kita menghargai cerita asal kita, jadi cukup kita percayai saja. Tapi untuk biasanya kan hasil tulisan kita kan dibuat skripsi atau bagaimana ya Pak. Tapi kalau sumber itu belum cukup, jadi nggak bisa untuk dibuat ke ranah lebih lanjut gitu. Tapi untuk cerita rakyat sekitar gitu turun temurun ke anak cucu itu nggak apa-apa. Saya itu sampai nyari makamnya Dewi Sekardadu itu di mana. Nah, itu karena ada beberapa tempat. Iya, soalnya ada di Gresik, di Lamongan. Ayah saya tahu magang saya di sini tuh juga nanya. Sedangkan saya juga kayak nyari sumbernya gitu. Itu di tulisan enggak ada. Iya. Jadi kalau karena orang kita itu budayanya budaya tutur, cerita, orang ditulis. Soalnya Londo ditulis. Kalau itu kan namanya tradisi lisan ya Pak. Iya. Itu kan biasanya dari masa ke masa itu kan kadang orang lupa, kadang bisa ditambahi, bisa dikurangi kalau tradisi lisan ini. Baik. Terima kasih saya sudah ditemani hari ini. Oke. Jadi teman-teman begitu ya. Saya orang asli Banyuwangi, lahir di Kalibaru Banyuwangi, dan menurut saya ada banyak hal yang kita sebagai orang Banyuwangi harus belajar, harus ngerti supaya ya ini apa ya, ini sejarah kita, ini leluhur kita yang kalau kita yang nggak belajar ya siapa lagi yang mau belajar. Ini alhamdulillah kita ditemani Mbak. Sudah lulus atau masih kuliah ini? Masih semester 5. Di mana kuliahnya? Di Universitas Jember. Oh, di Jember? Jurusan sejarah? Oh, dua-duanya? Iya, tapi kebetulan rumahnya asli Banyuwangi. Oh, pendidikan sejarah atau memang ilmu sejarah ya? Oh, istimewa ini. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa kalau jalan-jalan ke Banyuwangi ada makan-makan, ada pantai, ada gunung, ada wisata juga sejarah. Selamat menikmati konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.